Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka nastaghfiruka li dhunubina wa nas'aluka rahmatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab ya aziz ya ghafur ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita kembali dikumpulkan dalam majelis Al-Quran, majelis yang semoga Allah berikan keistiqomahan bagi kita semua, majelis di mana dirindukan oleh kita semua, majelis yang selalu akan membawa memori ingatan, minimalnya adalah ingatan satu pekan terakhir hafalan kita. Tadi Al-Fatihah kok nggak lancar tadi? Minimalnya hafalan terakhir kita ketika kita hadirkan dalam majelis, dalam setoran seperti ini, ya, kita akan teringat kembali proses yang sudah kita lalui, teringat kembali waktu yang sudah kita lalui, dan yang terpenting dari itu adalah rasa syukur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ingatan yang masih kuat. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang ingatannya itu berubah-ubah cepat sekali. Sekarang ingat, jangankan besok, sejam 2 jam lagi sudah lupa. Karena terlalu banyak urusan yang campur aduk, campur baur. Sebagaimana di luar sana itu banyak sekali tata cara untuk menghafalkan Al-Quran yang seolah orang-orang itu dihadirkan, disajikan, silakan, ada ribuan tata cara menghafal Al-Quran yang silahkan dipilih yang mana, milih 1 atau 2 atau 3 atau milih 100. Oh, sampai tata cara jungkir balik menghafal. Tapi kita di sini difokuskan dengan satu tata cara saja. Maka para ulama pun sepakat, terlebih ulama qiraat, ulama Al-Quran, ketika kita hendak berkomitmen menghafal Al-Quran, cukup dengan satu cara sampai kita benar-benar menguasai Al-Quran. Satu cara saja, walaupun ada ribuan tata cara. Kita sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk fokus pada satu thariqah, pada satu jalan menuju tujuan yang mana kita harapkan menjadi ahlul Quran, menjadi orang yang bisa membawa Al-Quran ini tidak hanya di mulut saja, tapi di hati, kemudian di perilaku, kemudian dari cara berbicara,
cara jalan, cara berpikir, cara menyampaikan, sampai cara berinteraksi dengan orang lain. Itu semuanya akan mempengaruhi. Nah, satu cara itu akan bisa fokus pada satu tujuan tersebut daripada banyak cara. Oke, sekarang kita mau ke masjid Masjid Istiqomah. Ya, saya kasih jalan. Ada yang harus lewat sini, ada yang harus lewat sana, ada yang lewat gang kecil sini. Sok silakan pilih. Ya, pilih semuanya. Oh, beda-beda. Kira-kira dalam waktu yang sama atau beda-beda sampai ke Masjid Cilimus? Beda-beda. Tapi kalau semuanya pakai satu cara, ini jalan di sini aja. Ayo bareng-bareng. Nah, untuk sampai pada satu tujuan itu kemungkinan besar bisa sama-sama. Ya. Disitulah ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala shiratal mustaqim, jalan yang lurus, satu tujuan, satu cara, dan kita harus berkomitmen dengan satu cara tersebut. Alhamdulillah, dengan acara ini kembali kita juga bisa mengingat keistiqomahan kita di bulan suci Ramadan, yang mana setiap hari kita laksanakan Maidatur Rahman, ya, ngaji, berbagi. Kemudian banyak sekali yang kita telah laksanakan di bulan Ramadan kemarin. Maidatur Rahman atau Majlis Maidatur Rahman ini adalah salah satu wasilah agar bagaimana keistiqomahan setelah bulan suci Ramadan itu berlanjut. Akan terus kita lanjutkan sampai nanti datangnya bulan suci Ramadan lagi. Karena kalau tidak dengan seperti ini, ya kita tidak akan punya momentum, tidak akan punya kesempatan. Karena ketika kita menginginkan dari diri kita sendiri, ya sulit, kecuali dengan jamaah bersama-sama seperti itu. Kemudian dalam hal kita menjaga murojaah kita, menjaga hafalan kita, ini pun ya kita bersyukur, alhamdulillah kita memiliki majelis seperti ini yang harapannya nanti pun bisa bermanfaat secara luas bagi para penghafal Al-Quran di luar sana. Abnai at-talabah wa asatidatul kiram, tadi saya bertemu dengan salah seorang tokoh yang mana kita berdiskusi terkait dengan bagaimana caranya menjaga keistiqomahan, menjaga ghairah semangat Al-Quran ini tetap berjalan. Bayangkan kalau satu orang kita mampu menanggung beban 1000 orang yang belum bisa membaca Al-Quran. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Alvin, coba ke kecamatan ini. Pokoknya Alvin saja yang diutus ke sana, 1 orang. Kira-kira sudah siap belum menanggung beban 1000 orang yang belum bisa baca Quran? Apa yang harus dipersiapkan? Ya minimal sudah pernah hafal Al-Quran, minimal juz 30.
sudah pernah menyetorkan Al-Qur'annya bil ghaib minimal juz 30. Kemudian tahu tata cara mengajarkan Al-Qur'an ya, pakai tahasan ya, dan pernah praktek dan diizinkan oleh guru. Wah, kira-kira siap nggak itu 1000 orang dibina? Mesti siap, walaupun hafal juz 30. Coba bayangkan ini ada berapa orang ini? Ada berapa orang? Berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kalau di ruangan ini ada 20 orang. 20 orang ke 20 kecamatan. Satu orang satu kecamatan. Kira-kira dalam 20 kecamatan tersebut bisa membina berapa? Kalau satu orang itu 1000 kali 20 berapa? 20.000. 20.000 orang bisa dibina. Kira-kira kondisi 20 kecamatan itu dengan pembinaan Al-Qur'an yang baik, nanti kesehariannya bagaimana? Akan berubah kan? Pasti berubah. Pasti berubah. Inilah keramat dari Al-Qur'an. Keutamaan dari Al-Qur'an ya, bisa mengubah suatu kaum. Nah, tata caranya agar berubah itu bagaimana? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Haruslah dengan dirubah diri seseorang tersebut atau diri kita sendiri. Setelah itu kita mampu membenarkan orang lain ya, apalagi dalam lingkup seperti itu, pembinaan terstruktur. Jadi dalam majelis kita ini yang nantinya akan seperti itu, kalian semua harus siap ya, siap untuk diutus mengajarkan Al-Qur'an, tentunya dengan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Zat atau bekal yang paling bagus, yang paling baik adalah bekal takwa. Bagaimana takwa itu? Ya, takwa adalah yang setiap hari kita lakukan. Menjaga sholat 5 waktu, menjaga zikir, menjaga amal soleh, belajar. Itulah bekal yang terbaik, khairaz zat. Bukan bekal yang terbaik itu setiap orang dibekali 2 juta. 2 juta bisa jadi habis dalam 1 hari. Tapi kalau kita bisa membaca juz 30 saja, itu pun bisa digunakan selama 20 tahun, bahkan 50 tahun kalau mau ya. Ada nggak kira-kira para tokoh-tokoh agama di kampung itu hafalnya cuma 1 juz? Ada nggak? Banyak. Tapi barokahnya hafal 1 juz bisa menggunakannya selama puluhan tahun. Bayangkan kalau antum semuanya
nanti kembali ke desa, kembali ke masyarakat, tentunya nanti umur 40 tahun. Umur 40 tahun. Ini ukuran sudah apa? Sudah matang. Apa ayatnya? Falamma balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Tuh. Kalau sudah umur 40 tahun, nah itu baru sempurnalah apa yang Allah berikan. Kalau sudah 40 tahun sudah nggak ada lagi kepengen apa-apa. Maka sebelum 40 tahun antum memiliki ilmu Al-Quran. Nanti sama-sama kita berdoa, semoga sebelum umur 40 tahun itu sudah pada sukses semua. Sukses urusan dunia, ya, sukses dan siap dengan urusan akhirat. Sukses dunia, ya semuanya nanti insya Allah punya hadonah, ya, punya binaan. Membina 10 nggak apa-apa, 20 bagus, 30, 50, 100 silahkan, ya. Membina umat harus, itu adalah sebuah kewajiban, terutama dalam sisi Al-Quran. Nanti kalau kalian sudah umur 40, sudah tidak ada lagi alasan ini harus ngapain, saya nyari kerja apa, karena semuanya sudah settle. Apa itu settle? Ya sudah, balagha asyuddah, itu settle. Settle itu ya siap, ya. Siap itu ukurannya wa balagha arba'ina sanah, 40 tahun. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umur 40 tahun, ya, kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Tuh. Ketika sudah 40 tahun Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya, maka bersiaplah kita semua ini dengan bekal-bekal takwa yang kita
kumpulkan dari mulai kita menginjakkan kaki di pesantren ini. Abna'i at-talabah wa banati at-talibat wa asatidati al-kiram. Kemudian tadi ketika saya ngobrol dengan salah seorang tokoh ini, Anda menyinggung tentang satu hal yang mana ada garis yang sama, keresahan, kegundahan yang dirasakan terhadap realita dan dinamika yang ada di dunia saat ini. Apa itu kegundahannya? Kehilangan nilai. Ibaratnya begini, kalian lapar, mau makan, ada di situ makanan. Ketika lapar ada makanan, pas dimakan nggak ada rasanya. Gimana kira-kira? Yang penting kenyang. Tapi secara rasa tidak ada. Karena tidak ada ingredients. Apa ingredients itu? Resep, bumbu, tata cara yang dibubuhkan dalam masakan itu. Tetapi ketika menemukan satu piring kecil, isinya sedikit, tapi diproses dengan baik dan dibubuhi bumbu yang pas perpaduannya. Kira-kira satu suapan saja, lezat sekali. Itulah gambaran keresahan kita semua saat ini. Sekarang itu banyak sekali cara mudah untuk mendapatkan apapun. Kayak uang atau apapun itu bisa ditarik. Ya. Memang ayatnya seperti itu. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun. Wa fis sama, di langit itu apa? Rizqukum, rizki kalian, wa ma tu'atun, dan apa yang dijanjikan bagi kalian semua. Seolah-olah langsung tarik. Memang sekarang ini kalau mau seperti itu. Tapi setelah ditarik untuk apa? Untuk apa? Coba sekarang Gias dikasih 100 kilo daging, mau nggak? Mau lah. Tapi buat apa? Dimakan sendiri? Ya, mau dimakan sendiri ya harus dimasak dulu. Siapa yang masak? Bumbunya gimana? Bukannya seneng, nanti malah beban. Fatih dikasih Ferrari, mau yang benar.
Pertanyaannya, mau parkir di mana? Bingung. Ya, bawanya gimana? Bingung. Pasti jadi bahan perhatian orang lain. Siapa ini bawa Ferrari ini? Nah, warnanya ungu lagi. Ya. Zahi dikasih uang 30 miliar. Mau nggak? Wow, mau dong. Sok bawa 30 M ini se ruangan ini. Ya. 30 M pecahan 2000. Gimana cara bawanya? Bingung. Ya, semuanya sedang resah tentang hal tersebut. Wa fis sama'i rizqukum. Ada, memang sudah ada. Tapi ditariknya rizki oleh kita tersebut harus sesuai dengan porsinya. Kalau di luar porsinya, ya itu zaman sekarang itu banyak anak-anak muda umur 17 tahun sudah jadi miliarder. 17 tahun, 20 tahun sudah jadi miliarder. Buat apa? Mau ngapain? Itu memang nggak salah, memang nggak salah. Tapi kita ketika tahu hakikatnya, buat apa? Nah, terus nanti mau jadi penguasa dunia gitu, New World Order yang bisa memerintah dunia, mau kayak gitu. Nah, terus setelah itu apa? Main bola lawan Mars gitu ya. Atau bersaing dengan alien gitu, atau nyari lawan mana ada alien gitulah. Ya Allah, itu keresahan ya. Maka bersyukur, alhamdulillah kita itu dihadapkan dengan satu tujuan mulia, yaitu Al-Quran. Sudah semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Artinya semuanya dikembalikan kepada maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggal ikuti saja petunjuk dari Al-Quran ya. Makanya setoran 1 juz tadi, dari mulai An-Naba sampai An-Nas, ini nanti ketika kita sudah mengulanginya puluhan kali, kita akan menemukan satu pola. Oh, polanya seperti ini. Pola surah An-Naba dengan maknanya sebagai berita besar ya, itu mengisahkan tentang apa saja poin-poinnya. Nah, ini yang akan saya laksanakan satu persatu. Terus sampai An-Nas. Terus nanti mulai lagi dari Al-Fatihah. Juz 1, 2, 3 sampai juz 30. Kembali lagi. Selesai, diulang lagi. Makanya kita tidak akan pernah kehabisan bahan. Selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Selesai, ulang lagi. Karena seperti itulah dunia berputar. Seperti itulah dunia itu, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, akan diputar terus menerus. Ya. Nah, disitulah nantinya yang kita harapkan hanya apa? Nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan membawa apa? Membawa komitmen penghambaan kita kepada Allah. Ya. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Nah, itu ya, pengharapan kita untuk bertemu dengan Allah. Coba ayat sebelumnya itu menggambarkannya gimana? Ini apa nih? Pulpen. Kira-kira pulpen ini akan habis nggak untuk menuliskan apalah nama atau doa satu buku ini? Habis. Belum selesai satu buku ini ya, dihabiskan kertasnya untuk nulis, ininya tintanya, penanya sudah habis. Tapi kalau di ayat itu apa bunyinya? Qul, katakanlah wahai Muhammad, lau andai kata al-bahr, lau kana al-bahr midadan li kalimati rabbi, qul lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Tuh. Andai kata tinta itu sebanyak lautan dan digunakan tinta tersebut untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, habis. Habis itu tinta selautan. Walaupun didatangkan atau diisi ulang tintanya tersebut bimithlihi, dengan semisalnya. Nah, disitulah kenapa kita walaupun bolak-balik pakai juz 30 saja, juz 30 terus 30, tidak akan cukup untuk menuliskan kalimat atau nikmat-nikmat Allah. Walau ji'na bimithlihi madada, dalam artian kalaupun diulang-ulang terus, disebut-sebut nikmat Allah terus, diulang-ulang ayat-ayat Allah terus menerus, nggak akan pernah habis barokahnya, tidak akan pernah habis nikmatnya. Ya, makanya pernah saya sampaikan di ayat tentang apa? Haji wada itu apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Ya, ada persamaan makna dari dua kata, yaitu sempurna. Tapi dua kata tersebut berbeda ketika dimaknai sebagai pemaknaan Al-Quran. Antara akmaltu wa atmamtu. Ya. Ya, kalau kamal itu sempurna, tapi bedanya dengan tamam itu juga sempurna. Kalau kamal ya udah sempurna, udah selesai.
Tapi kalau tamam selalu akan disempurnakan. Tuh. Selesai itu kamal. Selalu akan disempurnakan itu tamam. Ya. Nah, makanya kalau selesai satu pekerjaan tamam. Ya. Kalau lulus wisuda itu apa? Kamal. Ya. Kamil. Nah, makanya ada SDIT Al-Kamil. Itu Al-Kamil yang sempurna. Harapannya sempurna. Oleh karenanya anak-anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempurnaan amaliyah kita dituntut untuk senantiasa istiqomah berdoa, dan kita semua berharap agar amaliyah kita ini, ya Allah, ridhoilah ya Allah setiap hari-hari kami ya Allah. Ridhoilah setiap amal-amal kami ya Allah. Ridhoilah, berilah petunjuk ya Allah dari setiap amal perbuatan kami ini ya Allah. Hindarikanlah ya Allah dari segala macam bahaya, dari segala macam kekurangan. Kuatkanlah kami ya Allah dalam menjalani semua hal ini. Jauhkanlah ya Allah kami dari godaan-godaan syaitan. Kuatkanlah kami ya Allah dengan jamaah ini. Kuatkanlah kami ya Allah dengan ikatan kami dengan Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita sempurnakan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa jami'i ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikati kullihim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, wa nas'aluka Allahumma bi asma'ikal lati sammaita biha nafsak ma 'alimna minha wa ma lam na'lam, wa nas'aluka Allahumma bil asma'il maktubati hawla al-'arsy wa bil asma'il maktubati hawla al-kursiyyi, wa nas'aluka Allahumma bil asma'il maktubati fi jabhati jami'il malaikah, wa nas'aluka Allahumma bil asma'il lati idza da'ita biha ajabta wa idza su'ilta biha a'taita, wa nas'aluka Allahumma bil asma'il lati ta'aka biha sayyiduna Adam wa sayyiduna Idris wa sayyiduna Nuh wa jami'i anbiya'ika an tusalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alaihim ajma'in. واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأصولهم وفروعهم وأهلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ونور قلوبنا وقلوبهم بنور العلم والهداية والحكمة، وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا وعلما نافعا وعمرا طويلا مباركا وحسن الخاتمة، واجعلنا وإياهم من أهل العلم وأهل الذكر وأهل القرآن وأهل الجنة ومن السابقين بالخيرات، واقض حاجتنا يا الله يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا مؤيدا منشورا هاديا مهديا نافعا للأمم أجمعين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا مؤيدا منشورا هاديا مهديا نافعا للأمم أجمعين. اللهم اجعل هذا المعهد معهدا مباركا مؤيدا منشورا هاديا مهديا نافعا للأمم أجمعين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما تصدق به صاحب هذه الحاجة هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيب
حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه والأنبياء والمرسلين والأولياء والعلماء والشهداء والصالحين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجدنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات، واحفظنا وإياهم من شر الجن والإنس والشياطين ومن شر كل ذي شر ومن شر كل شيء ومن شر كل دابة ومن الأمراض والبلاء والطاعون ومن الفتن ومن الدين ومن آفات الدنيا والآخرة. اللهم انصرنا وإياهم على القوم الكافرين ونجنا وإياهم من القوم الظالمين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، وأهلك أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر أم الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, semoga dengan doa kita semua diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua diberikan keberkahan, keistiqomahan atas apa yang kita laksanakan. Marilah sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni عملا صالحا. ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أذن